Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Aku doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5, tema 7, subtema 2, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 7, subtema 2, pembelajaran 2 terdiri dari Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDB. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kalian perhatikan pembelajaran ini dari awal sampai akhir, karena di akhir pembelajaran nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Selamat menyaksikan. Nah, perhatikan di sini ada tujuan dalam percobaan anak-anak mengamati perubahan wujud benda. Nah, alat dan bahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama es batu, kedua mangkuk, yang ketiga yaitu palu atau martil. Kemudian cara kerjanya, percobaan itu yang pertama siapkan alat dan bahan. Nah, ini tadi bahannya. Kemudian yang kedua, pecahkan es hingga berukuran kecil-kecil. Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar. Yang ketiga, letakkan beberapa potong es dalam mangkuk. Kemudian yang keempat, letakkan es tersebut di bawah panas terik matahari. Biarkan selama 5 menit. Yang kelima, es batu mencair. Simpulkan hasil percobaan yang tadi kalian lihat. Nah, hasil kesimpulannya, dengan adanya perubahan kalor atau pemanasan dapat menyebabkan perubahan wujud suatu benda. Pada saat suatu zat melepaskan kalor, maka suatu zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi benda cair karena adanya pemanasan disebut mencair. Contoh lain peristiwa mencair sebagai bentuk perubahan wujud benda karena kalor atau panas adalah sebagai berikut. 1. Mentega dipanaskan. 2. Logam dipanaskan pada suhu yang tinggi. Yang ketiga, lilin dipanaskan. Nah, itu tadi adalah contoh peristiwa mencair sebagai bentuk perubahan wujud benda. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Apa yang kalian lihat pada gambar yang ditampilkan di sini? Banyak peristiwa terjadi turut mengiringi peristiwa pembacaan teks proklamasi. Peristiwa yang terjadi menjadi catatan sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Ayo membaca. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan dan kita baca bersama-sama. Perhatikan gambar berikut. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan diri untuk merdeka. Terjadinya perbedaan pendapat antara tokoh pemuda dan golongan tua. Akibatnya, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus, pukul 4.00 WIB, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Tujuannya mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perdebatan dan ditengahi Ahmad Subarjo, menjelang malam hari, kedua tokoh Bung Hatta dan Bung Karno akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 23.00 WIB atau waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta setelah singgah di rumah masing-masing, lalu bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta, atau tempat Ahmad Subarjo bekerja. Di tempat itu, mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Perumusan sampai dengan penandatanganan teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pada pukul 04.00 WIB atau waktu Indonesia Barat dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10.00 WIB. Nah, sekarang nomor 1, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang pertama, para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain menyebar pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Kedua, wartawan kantor berita Domai atau yang disebut sekarang kantor berita Antara. Syahrudin berhasil menyelundupkan teks proklamasi dan diterima oleh Kepala Bagian Radio, Waidan B. Palenewan. Teks proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada F. Wus untuk segera disiarkan melalui radio. Yang ketiga, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar. Harian Suara Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Yang keempat, pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya. Yang kedua yaitu sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, rapat raksasa di lapangan IKADA atau Ikatan Atlet Jakarta di Jakarta pada tanggal 19 September 1945 menyambut kemerdekaan. Kedua, usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia, antara lain di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Di sini ada pertanyaan anak-anak. Yang nomor 1, kapan teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? Jawabannya pada tanggal 16 Agustus 1945. Pertanyaan kedua, siapakah yang diamankan dalam peristiwa Rengas Dengklok? Jawabannya, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra. Pertanyaan nomor 3, siapakah yang memelopori peristiwa Rengas Dengklok? Jawabannya, tokoh pemuda. Pertanyaan nomor 4, apa tujuan peristiwa Rengas Dengklok? Jawabannya yaitu mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pertanyaan yang kelima, apa yang terjadi di Rengas Dengklok? Jawabannya, yang terjadi di Rengas Dengklok yaitu terjadi perdebatan antara golongan tua dengan golongan muda berkaitan dengan waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Pertanyaan keenam, apa hasil kesepakatan pada peristiwa Rengas Dengklok? Jawabannya yaitu setelah melalui perdebatan dan ditengahi oleh Ahmad Subarjo menjelang malam hari, kedua tokoh itu akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 23.30 waktu Jawa zaman Jepang, yaitu pukul 23.30. Soekarno-Hatta setelah singgah di rumah masing-masing, kemudian bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, atau tempat Ahmad Subarjo bekerja untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak hebat, sekarang kalian perhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, A. Penyebaran berita pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Penyebaran tentang berita proklamasi dilakukan dengan cara menyebarkan pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Kemudian disiarkan melalui radio dan surat kabar, dan pemberitahuan para gubernur pada wilayah masing-masing. Yang B. Reaksi masyarakat Indonesia setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu
Adapun reaksi masyarakat Indonesia setelah berita proklamasi Indonesia adalah dengan mengikuti rapat raksasa di lapangan IKADA atau Ikatan Atlet Jakarta pada tanggal 19 September 1945. Dukungan-dukungan juga bermunculan di daerah lain seperti Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Nah, sekarang kita masuk untuk bagian menyanyi. Ayo bernyanyi. Nah, perhatikan teks lagu Hari Merdeka berikut ini. Nah, anak-anak perhatikan di sini ada notasi dari lagu Hari Merdeka yang diciptakan oleh H.S. Mutahar atau H. Mutahar, yaitu dengan nada Do sama dengan C, temponya sedang, nada dasar asli yaitu E mayor. Kalian sering mendengarkan lagu Hari Merdeka ini pada hari ulang tahun kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus, baik itu di sekolah maupun di lingkungan sekitar kalian. Coba kalian perhatikan di sini ada lirik lagu dari Hari Merdeka. Nah, di sini contohnya Hari Merdeka dengan tempo sedang. 1, 2, 3. 17 Agustus. Tadi adalah lagu yang berjudul Hari Merdeka. Sekarang kalian latih di rumah lagu Hari Merdeka, kemudian kalian nyanyikan lagu tersebut di hadapan orang tua kalian. Selamat mencoba. Ayo menari, bentuk karya tari. Penampilan gerak tari akan terasa lebih indah jika ada iringan musiknya. Musik dan tari merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Musik dapat mengatur tempo gerakan, sebagai pengiring, memberikan suasana, dan sebagai ilustrasi untuk mempertegas ekspresi gerak. Selain musik atau iringan tarinya, keindahan gerak tari juga dapat dilihat dari pola lantai saat penari memperagakan gerakan tari. Gerakan tari adalah serangkaian gerakan indah dari dalam tubuh manusia. Menurut jenisnya, ada 3 bentuk karya tari. Ada bentuk karya tari tunggal, karya tari berpasangan, dan bentuk tari kelompok. Nah, di sini adalah tari tunggal. Di sini tari berpasangan. Kemudian di sini adalah tari berkelompok. Tari tunggal. Tari tunggal yaitu tari dilakukan oleh seorang penari, tetapi tetap tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh banyak orang secara bersama-sama. Tari berpasangan yaitu tarian dilakukan secara berpasangan oleh 2 orang penari. Tarian berpasangan ini dapat dilakukan oleh beberapa orang secara berpasangan, sedangkan model pasangannya adalah ada yang dilakukan penari perempuan berpasangan dengan penari perempuan, ada yang penari laki-laki dengan penari laki-laki, serta ada juga penari berpasangan antara penari perempuan dengan penari laki-laki. Tari berkelompok yaitu tarian yang dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok, atau tarian yang dilakukan oleh banyak orang secara bersama-sama. Pola lantai pada karya tari tunggal, berpasangan, dan berkelompok. Pola lantai tarian yang dilakukan oleh 1 orang penari dapat dilihat dari bekas jalur garis-garis yang dilalui oleh penari pada saat melakukan gerakan tari. Pola lantai berpasangan atau kelompok dapat dilihat berupa garis di lantai yang dilalui oleh penari saat melakukan gerakan tari, dan juga dapat dilihat dari formasi yang telah dibuat oleh kelompok penari tersebut. Nah, itu tadi adalah pengenalan tentang bentuk karya tari. Nah, sekarang tugas kalian di rumah adalah sebagai berikut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.
Nah, di sini ada 10 soal anak-anak. Sebelum kalian mengerjakan, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Selamat mengerjakan. Demikian materi kelas 5 tema 7 subtema 2 pembelajaran 2. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.